Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Yuga Pratama dari kelas CP. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap proses pembuatan tempe untuk memenuhi tugas mikrobiologi dan parasitologi. Untuk pembuatannya sendiri dengan skala rumahan yang berada di tempat tinggal saya di Desa Randuagung, Kabupaten Lumajang. Untuk bahannya sendiri yaitu kedelai dan ragi. Pada proses pertama, kedelai digiling kering. Nah, ini ragi merupakan bahan pendukung dalam proses pembuatan tempe. Selanjutnya, proses pencucian untuk memisahkan kotoran-kotoran yang masih menempel. Kemudian, proses perebusan untuk memisahkan kulit gulai. Ini direbus sekitar 30 menit. Kemudian proses perendaman. Pada proses perendaman, supaya biji mengalami proses hidrasi, sehingga kadar air bisa naik sebesar 2 kali kadar air semula, yaitu mencapai 62–65%. Pada proses ini memberikan kesempatan pertumbuhan bakteri-bakteri asam laktat sehingga terjadi penurunan pH dalam biji menjadi 4,5 sampai 5,3. Ini biji kedelai direndam selama 1 malam. Selanjutnya, proses perebusan kedua agar memudahkan pengulitan serta membunuh bakteri-bakteri patogen dan kedelai supaya lunak. Selanjutnya, penirisan atau pendinginan. Tahap ini bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji, mengeringkan permukaan biji, dan menurunkan suhu biji. Air berlebihan dalam biji dapat menghambat pertumbuhan jamur sehingga menyebabkan pembusukan. Nah, selanjutnya proses pemberian ragi. Untuk takarannya 1 sendok teh dalam wadah bulat ini. Lalu ditaburkan dan diaduk secara merata. Setelah diberi ragi, semua kedelai jadikan satu dalam alas terpal yang lebar untuk selanjutnya proses pengemasan. Nah, ini proses pengemasan. Untuk pengemasan sendiri ada 2, ukuran besar dan ukuran kecil. Yang ukuran besar sekitar 1,5 kilo.
Nah, ini yang ukuran kecil. Untuk plastiknya sendiri berdiameter 12 cm kali 20 cm. Untuk takarannya sendiri, satu gelas ini penuh, lalu dimasukkan plastik. Nah, ini selanjutnya menjilitkan plastik menggunakan lilin agar udara tidak masuk ke dalam kemasan. Selanjutnya, di mana TP ini proses inkubasi selama 1 hari dan masih ada lagi 1 hari. Nah, ini tempe yang sudah jadi dalam proses inkubasi selama 2 hari dan siap dijual. Nah, tempe dikemas dalam box untuk dijual di pasar. Untuk harganya sendiri, yang besar seharga 15.000 dan yang kecil seharga 5.000. Terima kasih. Itulah tahap-tahap proses pembuatan tempe. Kemudian saya akan menjelaskan lagi bakteri yang berperan dalam pembuatan tempe. Yang pertama, Rhizopus oryzae berperan sebagai jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai yang merekatkan biji kedelai yang biasanya berwarna putih karena jamur tersebut menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa tersebut dengan cepat dapat dipergunakan oleh tubuh. 2. Rhizopus oligosporus berperan menghasilkan enzim litase yang memecah pita pembuat komponen makro dan pada kedelai dipecah menjadi komponen mikro sehingga tempe lebih mudah dicerna dan zat gizinya lebih terserap. Kemudian, metabolit yang dihasilkan oleh tempe. Yang pertama, protein. Apa sih kebutuhan protein bagi tubuh? Sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, membentuk enzim dan hormon. Selanjutnya, karbohidrat, sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi, serta melakukan beragam aktivitas setiap hari. Yang ketiga, lipid,
membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E, sumber energi bagi tubuh, membantu menyehatkan kulit dan rambut, dan membuat tubuh tetap hangat. Kemudian dalam pembuatan lempeng dengan menggunakan metabolit sekunder. Metabolit sekunder merupakan senyawa-senyawa yang terdapat pada spesies tertentu dan sangat khas untuk setiap spesies. Metabolit sekunder berperan untuk kelangsungan hidup suatu spesies dalam perjuangan menghadapi spesies-spesies lain. Penyebaran lebih terbatas, terutama pada tumbuhan mikroorganisme, serta memiliki spesifikasi untuk setiap spesiesnya. Senyawa metabolit sekunder terbentuk pada saat tidak ada pertumbuhan sel yang dikarenakan keterbatasan nutrien zat gizi dalam medium, sehingga merangsang dihasilkan enzim-enzim yang berperan dalam pembentukan metabolit sekunder dengan memanfaatkan metabolit primer untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Senyawa-senyawa yang termasuk golongan metabolit sekunder diantaranya senyawa glikosida, fenilpropanoid, isoflavon, alkaloid, flavonoid, poliketida, terpena, karotenoid, dan tetrapirol. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasannya yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.